Shalom, murid Kristus. Apa kabar saudara semua? Doa saya kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini saya ingin berbagi tentang menjadi murid yang serupa dengan Kristus. Silakan mengikuti video singkat ini sampai akhir. Banyak orang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus. Saat ini, tahun 2022, data global menunjukkan bahwa ada 2,5 miliar pengikut Kristus tersebar di seluruh dunia. Luar biasa. Ini menyimpulkan bahwa kekristenan adalah agama terbesar nomor 1 di dunia. Tetapi kualitas pengikut Kristus seperti apakah yang seharusnya kita tunjukkan sebagai murid-murid Kristus? Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pelajari dulu apa arti Kristen sesungguhnya. Secara umum, orang mendefinisikan kekristenan sebagai pengikut Kristus. Nama atau sebutan Kristen pertama kali digunakan di Antiokhia, seperti yang tertera di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Pada saat itu, orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus menyebut para pengikut Kristus itu sebagai Kristus-Kristus kecil. Dulu, sebutan Kristen lebih digunakan sebagai ejekan kepada murid-murid Kristus. Namun sekarang, kita memaknai sebutan itu lebih sakral. Kristen berarti hidup kita menjadi Kristus-Kristus kecil. Dan di dalam bahasa Inggris, Kristen adalah Christian. Christian berasal dari kata Christ in someone. Artinya ada Kristus di dalam hati seseorang. Ini berarti bahwa menjadi Kristen sama dengan menjadi serupa dengan Kristus. Dalam hal apakah kita perlu berubah dalam rangka menjadi serupa dengan Kristus? Smile. Ya, smile adalah akronim dari 5 hal yang harus kita tunjukkan di dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. John Stott dalam bukunya yang berjudul The Radical Disciples menjelaskan kelima hal ini. Apa sajakah smile itu? Ada 5. Yang pertama service, yang kedua mission, yang ketiga incarnation, yang keempat love, yang kelima endurance. Mari kita kulik satu persatu. Yang pertama, service, pelayanan. Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam pelayanannya. Yesus berkata di dalam Yohanes 13 ayat 14-15, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus meminta kita agar meneladaninya dengan pelayanan kepada sesama. Yang kedua, mission, misi. Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam misinya. Yesus berkata di dalam Yohanes 17 ayat 18, "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia." Yesus meminta kita meneladaninya dengan melakukan misi. Yang ketiga, incarnation atau inkarnasi. Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam inkarnasinya. Inkarnasi yang dimaksud di sini adalah merendahkan diri atau mengosongkan diri. Yesus meminta kita agar meneladaninya dalam kerendahan hati. Kemudian yang keempat, love atau kasih. Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam kasih. Kristus meminta kita agar meneladaninya dengan kasih kepada Allah dan sesama. Dan yang terakhir, yang kelima, endurance, ketabahan. Kita menjadi serupa dengan Kristus dalam ketabahannya. 1 Petrus 2 ayat 21, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Kristus meminta kita agar meneladaninya dalam ketahanan menderita di dunia ini. Demikianlah, saudara-saudara, penjelasan singkat mengenai 5 hal penting yang perlu kita sebagai murid-murid Kristus harus teladani dari Yesus, guru kita. Semoga pengajaran singkat ini menjadi berkat. Salam pemuridan.